Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita harus dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang semangat untuk mengikuti pelajaran. Coba Bapak uji dulu, apa hari ini masih semangat, atau ada yang sakit, atau ada yang loyo, atau ada yang lagi tidak mood? Coba 1, 2, 3. Selamat pagi. Iya, baik. Alhamdulillah, melihat semangatnya, ini sungguh sebuah kesyukuran yang luar biasa untuk kita semua. Anak-anakku sangat semangat dalam menerima pelajaran hari ini. Baik, saya lihat dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ya, mulai dari posisi duduknya. Alhamdulillah hari ini anak-anakku sekalian lengkap. Semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, dipimpin oleh salah satu anak-anakku sekalian ya. Silakan nak, minta tolong Latiwi dipimpin temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk pilihan lagu kita hari ini adalah Garuda Pancasila, sekaligus untuk membangkitkan jiwa nasionalisme anak-anakku sekalian. Oke, semua siap? Tahu lagunya? Tahu. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagunya ya. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana siklus hidup hewan, kemudian bagaimana itu tinggi, rendah, nada atau tempo. Namun sebelum jauh kita masuk pembelajaran kita pagi hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Apa ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih? Iya. Coba, siapa yang bisa ingatkan? Pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Puisi. Tentang puisi. Tentang apa lagi? Apa nah? Tolong suaranya yang tegas.
Siklus? Iya, pintar sekali. Kalau Mas ingat berarti anak-anak itu tetap melakukan pembiasaan-pembiasaan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, baik. Seperti biasa kita harus menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca bacaan apa saja, pengetahuan umum di luar pelajaran, tetapi tetap sesuaikan dengan ini. Oke, baik. Saya beri waktu 10 menit. Sekarang Bapak akan memeriksa kerapian anak-anakku sekalian. Jadi mohon untuk berdiri biar Bapak lihat dulu. Silakan berdiri, Nak. Pakaiannya sudah rapi, sudah lengkap. Kemudian maskernya juga tetap dipakai. Oke, lengkap semua ya. Silakan duduk kembali, Nak. Kalau anak-anakku sekalian bisa rapi, bisa bersih, bisa semangat dalam menjalani setiap kegiatan pembelajaran, insya Allah akan tercapai semua tujuan-tujuan belajar kita. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku bisa mendengarkan sambil melihat ke depan. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah kegiatan mengidentifikasi sebuah puisi, siswa mampu mengetahui ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Kedua, setelah kegiatan mengamati sebuah puisi, siswa mampu menelaah bermacam-macam puisi dan membuat kesimpulan pada bait-bait puisi. Tiga, setelah mengamati puisi, siswa mampu membuat dan membacakan puisi dengan baik dan benar. Jadi sebentar anak-anakku itu akan membuat puisi, kemudian akan membacakan puisi. Selanjutnya, setelah kegiatan membandingkan daur hidup atau siklus makhluk hidup ya, kupu-kupu dan belalang. Jadi sebentar Bapak akan tampilkan dua siklus hidup, kupu-kupu dan belalang. Jadi anak-anakku sebentar akan diberi tugas untuk menganalisis, mengamati perbedaan antara siklus kupu-kupu dan belalang. Selanjutnya, setelah kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang, siswa mampu membuat kesimpulan antar daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Misalnya, di luar rumah ada hewan-hewan lain selain belalang dan kupu-kupu. Dengan kita belajar ini, harapannya anak-anak mampu membuat siklus hidup hewan lain, baik yang ada di sekitar kita ataupun di sekitar rumah kita, yang tidak ada dalam buku kita hari ini. Selanjutnya, setelah kegiatan mengidentifikasi dua buah lagu yang berbeda, siswa mampu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Jadi sebentar kita akan membandingkan dua buah lagu ya. Sebentar kita akan menyanyikan dua buah lagu, kemudian anak-anakku membandingkan temponya, tempo atau kecepatan lagunya. Setelah kegiatan bernyanyi dua buah lagu, siswa mampu membedakan tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat. Jadi tujuan kita adalah itu yang Bapak bacakannya. Ini tujuan kita pada hari ini. Semoga sebentar setelah pembelajaran tujuan kita dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapan-harapan kita. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 10. Kemudian dilihat. Di situ ada gambar apa? Ada gambar? Orang. Ada gambar? Iya, baik. Tolong Nak, satu orang silakan dibaca. Baru kita dengar sama-sama sambil lihat di bukunya. Silakan dibaca, Nak. Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Jadi di dalam
kehidupan semua anak-anakku tentunya mempunyai cita-cita. Tadi Siti bercita-cita menjadi apa? Menjadi seorang peneliti. Tentunya kalau Bapak tanya, apa sih tugas seorang peneliti itu seperti cita-cita Siti? Apa? Nah, meneliti tumbuhan, apa lagi? Melakukan percobaan. Ya, jadi tugas-tugasnya peneliti itu sekitar itu semua ya. Baik, sekarang kita lanjut ya. Karena ini temanya adalah cita-citaku. Silakan dibuka bukunya. Kita akan kembali membahas mengenai tempo dan tinggi rendah nada seperti pembelajaran yang Bapak katakan pada pertemuan lalu. Bagaimana seorang peneliti itu menjadi peneliti. Oke, baik, karena Siti bercita-cita menjadi peneliti, misalnya dia akan menjadi peneliti hewan atau peneliti tumbuhan. Dan anakku sekalian, kita mencoba akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya adalah hewan atau binatang. Ya, ini kupu-kupu yang lucu. Pernah dengar lagu kupu-kupu yang lucu? Pernah dengar? Oke. Silakan perhatian ke depan, kita nyanyi sama-sama ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada bangkai yang lemah. Tidakkah sayangku merasa lelah? Oke, baik. Itu tadi satu contoh lagu. Namun, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai tempo dan tinggi rendah Jadi tempo itu adalah kecepatan. Jadi cepatnya lagu itu ditentukan oleh temponya. Kalau tinggi temponya itu artinya kecepatannya dia lebih cepat. Kalau berbicara tentang tempo dan tinggi rendah nada, maka lagu tadi itu kalau Bapak tanya, itu cepat atau lambat atau biasa-biasa saja atau sedang? Dia agak lambat ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Untuk membandingkan tempo kita harus melihat atau menyanyikan dua buah lagu ya. Oke, untuk lagu kedua kita nyanyi sama-sama kembali. Judulnya yakni Tik Tik Bunyi Hu. Oke, silakan perhatian ke depan, kita nyanyi sama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, jangan berhenti, pohon terkenal
Ya baik, anak-anakku sekalian, gimana? Asik bernyanyinya? Iya. Jadi kita sudah mendengarkan dua buah lah. Yang satu judulnya adalah kupu-kupu. Iya. Kemudian yang kedua adalah tik-tik bunyi hujan. Menurut anak-anakku sekalian, mana yang lebih cepat? Kupu-kupu atau tik-tik bunyi hujan? Tik-tik bunyi hujan. Perbedaan kecepatan dalam menyanyikan sebuah lagu itu disebut perbedaan tempo. Baik anak-anakku sekalian, tempo juga itu hadir bermacam-macam seperti yang di buku. Kita lihat sama-sama perbedaan dua buah lagu yang baru saja kita nyanyikan. Untuk tempo bukan hanya terbagi atas cepat dan lambat. Untuk mengetahui hal ini, kita boleh lihat ke depan atau di bukunya juga. Bapak bacakan dari sini. Jika kamu tahu ketiga jenis tempo tersebut masih dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Tiga yang dimaksud adalah cepat, sedang, dan lambat. Oke, di sini ada beberapa macam ya. Ada yang namanya Laksimo, ada namanya Grave, ada namanya Lageto, ada namanya Adagio. Itu semua dia dalam tempo yang kemudian Andante moderato, kemudian Andantino moderatano, kemudian ada Allegretto. Di atas ini ada penjelasan seperti penjelasan yang ada di bukunya anak-anak ya. Sebentar kita bahas satu persatu. Jadi di situ bukan hanya cepat, sedang, dan dia juga ada klasifikasi pada sedang, klasifikasi pada lambat, klasifikasi pada lagu yang temponya tinggi. Baik, langsung saja anak-anakku sekalian dibuka bukunya. Kita lihat ya. Silakan dibuka. Pada halaman 14 ada tabel. Pada kolom atas ada tabel, kemudian di bawah ada kolom. Itu silakan diisi ya. Saya beri waktu 5 menit. Baik anak-anak, setelah kita belajar mengenai tempo, kemudian klasifikasi daripada tempo, kita akan mencoba menyanyikan lagu yang kita nyanyikan tadi dengan tempo yang lebih tepat ya. Jadi perhatikan temponya ya. Temponya itu berdasarkan ketukan seperti yang kita jelaskan tadi. Ada yang 2/4, ada yang 3/4, ada yang 4/4. Oke baik, perhatian ke depan. Semoga menyanyinya bisa lebih baik lagi ya setelah kita belajar mengenai tempo. Jadi mesti bersamaan ya. Siap? Siap, baik. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, setelah anak-anakku ngerti dengan apa yang kita jelaskan dalam hal ini tempo dan tinggi rendah nada, maka anak-anakku silakan buka halaman 14. Di situ ada sebuah tabel untuk kita lihat sama-sama ya.
Di situ dijelaskan secara tingkat berdasarkan tabel itu, ada penjelasan istilah dan kecenderungan tempo tersebut. Misalnya, di buku itu tertulis lambat sekali, lebih lambat, lambat, sedang, sedang agak cepat, sedang, cepat, lebih cepat, cepat sekali. Ya, lihat ya tabelnya, lihat. Lihat semua tabelnya? Iya. Selanjutnya anak-anakku, berdasarkan tabel yang kita lihat, anak-anak silakan mengisi kolom ya yang ada di bawah tabel. Itu akan mempermudah kita untuk mengerti apa yang dimaksud tempo dan apa yang dimaksud kecepatan daripada kolom yang ditampilkan di bukunya ini akan membantu anak-anakku sekalian dalam mengerti persoalan antara tempo lagu, kecepatan lagu, ataupun tinggi rendah nada. Ya baik, mengenai tempo dan tinggi rendah nada tidak hanya digunakan dalam menyanyi ya, tetapi dalam membaca puisi juga menggunakan tempo, membaca puisi juga menggunakan tinggi rendah nada atau penekanan. Kalau di puisi bahasanya adalah penekanan. Baik, anak-anakku sekalian, berbicara tentang puisi seperti yang kita pelajari pada minggu lalu. Masih ingat cara membaca puisi? Masih ingat? Masih. Iya, baik. Sekarang kita lihat teks puisi yang pernah kita pelajari sama-sama. Silakan dibuka halaman selanjutnya. Di situ kita akan melihat teks puisi yang berjudul Cita-citaku. Baik, silakan dibaca secara sepintas. Kemudian sebentar Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan ya. Oke, setelah membaca teks puisi di buku masing-masing, kalau Bapak tanya makna, kandungan atau isi ya, setiap puisi itu memiliki itu makna yang tersirat atau yang terkandung di dalam puisi. Kalau puisi yang baru dibaca di buku, kira-kira maknanya apa? Kita harus melakukan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Ya, kita harus melakukan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Iya, bagus. Berarti termasuk rajin belajar untuk mencapai cita-citanya ya. Selanjutnya, jika kita lihat puisi yang ada pada halaman 15 yang baru anak-anakku baca, coba diperhatikan sebagaimana pembelajaran yang lalu, diperhatikan setiap akhir kalimat. Di situ terdapat bunyi atau teks yang sama dengan pada baris kedua atau baris ketiga atau baris keempat. Nah, ini yang disebut rima, seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan lalu ya. Coba diperhatikan, diamati baik-baik. Sambil mengamati, diperhatikan ke depan. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan teks di atas? Silakan nak. Suaranya yang lantang ya. Ayo silakan. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dalam lirik saja maupun pada akhir lirik saja. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Iya baik, terima kasih. Aplaus dulu buat temannya.
Jadi rima adalah pengulangan bunyi. Berulang antara baris pertama sama dengan baris kedua, sama dengan baris ketiga, sama dengan baris keempat. Ada juga rima, misalkan dia AB, AB, maka dia hanya akan sama pada baris pertama dan ketiga. Begitupun dalam baris kedua dan keempat. Sudah bisa dimengerti sampai saat ini mengenai rima, mengenai tempo. Tempo ada berapa macam? Coba disebutkan, saya ulang. Berapa macam? Ada tempo yang cepat, kemudian sedang, kemudian lambat. Oke. Kalau berbicara tentang puisi, berbicara tentang rima, berbicara tentang bunyi vokal, berbicara tentang teks, maka anak-anakku juga sudah harus mengerti bahwa mana yang dimaksud dengan rima A, rima AB, AB, rima AA, BB. Ya, itu sudah harus dipahami ya. Jadi sebentar akan dibagikan LKPD untuk mengukur kemampuan anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya silakan dibuka bukunya pada halaman 19. Di situ ada gambar. Ada gambar pohon. Kemudian ada tangkainya. Kemudian ada apa itu yang melekat di pohon? Ada Ada kepompong. Itu kepompong nanti jadi apa kalau dia sudah besar? Kepompong menjadi kupu-kupu. Berarti kupu-kupu kalau mau berkembang biak, dia akan melakukan siklus hidup atau sering disebut dengan metamorfosis atau siklus hidup. Oke, setelah kita membaca sama-sama, mengamati sama-sama, silakan diperhatikan pada halaman 20. Atau boleh juga perhatiannya ke depan. Kita akan membahas mengenai perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi pada awalnya kupu-kupu itu bertelur dengan cara mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian kedua, begini ya tampakannya, ini di depan atau boleh dilihat dengan jelas di bukunya. Ini telur kupu-kupu. Kemudian menetas mengeluarkan larva atau ulat ya. Selanjutnya pada proses keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya kepompong berubah atau menetas menjadi kupu-kupu. Jadi untuk kupu-kupu ada 5 tahap atau ada 5 langkah perkembangbiakan. Bisa dimengerti sampai sini? Atau ada pertanyaan dari anak-anakku yang kurang dipahami pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kalau tidak, silakan mulai dari sekarang kita membuat kelompok. Jadi anak-anakku sekarang membuat kelompok. Silakan diatur posisinya. Kita buat menjadi beberapa kelompok mulai dari sekarang. Ini mejanya, tidak usah dipegang ini, mejanya ditarik ke sini. Mejanya tarik ke sana. Gas cepat. Semuanya siap? Sekarang silakan diperhatikan. Kembali ke depan, kita sudah membuat kelompok.
Kelompok 1, mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya, baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja untuk anak-anakku sekalian. Di sini ada beberapa butir soal untuk dikerjakan bersama-sama. Beberapa di antaranya itu dikerjakan secara pribadi. Jadi sebentar ini akan dibacakan di atas hasilnya ya. Ngerti? Sebagai persentase dari kelompok masing-masing. Jadi silakan diisi. Didahulukan yang kerja kelompok ya. Jadi silakan dibaca soalnya. Kemudian misalnya dalam soal itu ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan maksud soalnya ya, bukan jawabannya. Oke, baik, waktunya sudah habis. Silakan anak-anakku diperhatikan kembali jawabannya yang hasil kerja kelompok, hasil kerja sama dengan teman-temannya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada satu orang mewakili kelompok 1, satu orang mewakili kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi atau kerja kelompoknya. Sekarang kelompok mana dulu yang berani tampil duluan, yang mana? Iya, baik. Silakan nak, dari kelompok 2. Silakan naik. Dibacakan hasil diskusi dengan teman-temannya. Kelompok lain juga tolong diperhatikan ya. Untuk didengarkan sama-sama, harus benar, harus tepat. Oke, silakan nak. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok 2. Daur hidup kupu-kupu dari telur kemudian menjadi ulat. Dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu muda. Hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang indah dan mengagumkan. Daur hidup belalang setelah terjadi perbuahan dan kemudian bertelur. Telur-telur belalang ditaruh di dalam tanah atau di bawah tumpukan daun-daun yang telah gugur. Belalang maupun menghasilkan 10 hingga 300 butir telur. Proses bertelur dilakukan selama 3-4 hari. Telur belalang berbentuk butiran-butiran kecil namun teksturnya keras. Telur-telur belalang kemudian akan menetas menjadi nimfa, yaitu belalang muda yang belum mempunyai sayap. Jadi ia hanya akan berjalan dan meloncat di atas rumput atau pada daun-daun saat mencari makan. Nimfa belalang biasanya berwarna putih atau hijau. Seiring berjalannya waktu, warna tubuh nimfa belalang akan berubah menjadi coklat atau hijau dengan corak hitam atau kuning seperti belalang dewasa. Pergantian warna tubuh pada nimfa belalang terjadi bersamaan dengan proses instra atau pergantian kulit yang terjadi sebanyak 5-6 kali sebelum menjadi belalang dewasa. Oke, baik. Sekarang dulu dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan nak. Silakan didengarkan pemaparan dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya kelompok 1, silakan nak.
Ya, oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, baik anak-anakku sekalian. Setelah membacakan hasil daripada kerjasamanya, kerja kelompoknya di masing-masing kelompok, sampai saat ini, apa ada yang belum dipahami dari pembelajaran kita hari ini? Jika ada, silakan disampaikan. Jika memang tidak, Bapak Guru mau bertanya dulu, apa pembelajaran hari ini menyenangkan untuk anak-anak sekalian? Menyenangkan atau tidak? Ya, bagus. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mau bertanya dulu tentang apa yang telah kita pelajari tadi sebagai kesimpulan dari kita bersama, ya. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang tempo dan tinggi rendah nada, ya. Selanjutnya, kalau saya tanya ulang, misalnya, tempo itu dibagi atas 3 secara umum, yaitu tempo cepat, lambat. Jadi pada umumnya kesimpulan untuk tinggi nada dan tempo itu dikategorikan dalam 3 kategori: tinggi, sedang, dan bagus. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang siklus makhluk hidup, kita bisa lihat bahwa perkembangbiakan kupu-kupu itu terjadi berapa langkah? Terjadi 5 langkah. Inilah yang disebut metamorfosis sempurna. Kalau belalang berapa langkah? 4. Berarti dia termasuk metamorfosis yang tidak sempurna. Iya. Jadi untuk metamorfosis itu ada macam, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Jadi itu ya kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Kemudian untuk mencapai cita-cita sesuai tema kita pada hari ini, kita harus melakukan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Nah, selanjutnya jika berbicara tentang puisi, maka kita sudah harus mengetahui tentang bagaimana makna atau kandungan yang ada di dalam puisi. Seperti kita lakukan tadi, dibaca puisinya, dianalisis puisinya, diamati puisinya, kemudian kita bisa memutuskan yang menjadi isi daripada puisi. Kemudian, anak-anakku semua sudah mengerti yang mana dimaksud dengan sajak AB, atau AA, BB, atau sajak AA. Itu kita lihat dari persamaan bunyi di akhir kali. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Iya, baiklah anak-anakku sekalian. Itu menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan bahwa ke depan pembelajaran selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang ciri-ciri puisi, tentang makna puisi, tentang siklus hidup hewan, baik itu metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna. Jadi saya kira itu ya, pikir pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Oleh karena itu, sebelum kita pulang, tolong satu orang dari anak-anakku silakan pimpin doa untuk teman-teman.